Selamat datang di Mooring Basic Training. Training ini ditujukan untuk kru dek dan rating yang terlibat langsung dalam operasi mooring dan unmooring kapal. Mooring adalah salah satu pekerjaan paling berbahaya di atas kapal. Sebagian besar kecelakaan fatal di dek terjadi saat penanganan tali mooring. Melalui training ini, kita akan memahami tujuan mooring, peralatan yang digunakan, risiko dan danger zone, serta cara bekerja aman untuk melindungi diri sendiri dan rekan kerja. Ingat, tidak ada operasi yang lebih penting dari keselamatan jiwa manusia. Berikut footage video kejadian mooring accident. Hati-hati dengan kegiatan mooring operation. Berujung kepada keelakan yang membuat patah tulang, cacat dan bahkan kematian. Pada bagian ini kita akan membahas ruang lingkup training mooring dasar. Tujuan utama mooring adalah menjaga posisi kapal tetap aman saat sandar, bongkar muat, maupun menunggu. Training ini mencakup penggunaan APD, pengenalan peralatan mooring, jenis tali dan war, bahaya umum, snapback area, serta perilaku kerja aman di mooring station. Pemahaman menyeluruh sangat penting karena kesalahan kecil dapat berakibat fatal. Tujuan sistem mooring adalah menahan kapal tetap pada posisinya selama operasi. Mooring juga membantu kapal saat mendekati dermaga, menjaga posisi saat sandar, dan membantu unberthing. Gaya yang bekerja pada kapal antara lain, angin, arus, gelombang, passing vessel, perubahan draft dan freeboard. Sistem mooring harus mampu menahan seluruh gaya tersebut secara aman dan stabil. Setiap personel di mooring station wajib menggunakan APD lengkap. APD meliputi helm keselamatan dengan chin strap, wear pack lengan panjang, rompi high visibility, sarung tangan kerja, safety shoes anti-slip. APD adalah garis pertahanan terakhir. Namun ingat, APD tidak menggantikan perilaku kerja aman. Berbagai jenis tali digunakan di atas kapal, antara lain, steel wire, polipropilen, polyethylene, aramid atau Kevlar, Spectra. Setiap jenis tali memiliki kekuatan tarik berbeda, elastisitas berbeda, dan karakter snapback berbeda. Kru harus memahami jenis tali yang digunakan agar dapat memperkirakan risiko saat bekerja. Pada mooring station terdapat beberapa peralatan utama, winch, bollard, firelead, choke, capstan, dan emergency towing arrangement. Setiap peralatan memiliki fungsi spesifik dan tidak boleh digunakan secara sembarangan. Kesalahan penggunaan peralatan adalah penyebab umum kecelakaan mooring. Winch digunakan untuk menarik dan mengatur tegangan tali mooring. Komponen utama winch meliputi tension drum, storage drum, brake, clutch, dan motor listrik. Winch digunakan untuk tarikan kuat dan berkelanjutan. Kesalahan pengoperasian winch dapat menyebabkan line parting dan snapback. Capstan digunakan untuk tarikan singkat, misalnya mengambil tali tuk. Capstan memiliki poros vertikal dan tidak dirancang untuk beban berat jangka panjang. Capstan dapat digerakkan secara listrik, hidrolik, atau udara tekan. Penggunaan capstan yang salah dapat menyebabkan kehilangan kendali tali. Bollard digunakan untuk mengikat dan mengamankan tali mooring. Tipe bollard yang umum, Type A, terdapat cantolan untuk tali stopper, tanpa separator holder. Type B, tidak terdapat cantolan untuk tali stopper, namun terdapat separator holder. Type C terdapat cantolan untuk stopper dan separator holder. Setiap tipe memiliki kapasitas dan cara penggunaan yang berbeda. Pastikan tangan dan jari tidak berada di pinch point saat mengikat tali. Banyak orang salah menggunakan bollard tipe B dan menaruh stopper di bollard B, padahal tidak ada cantolan untuk stopper. Ini sangat meningkatkan resiko bahaya ketika salah penggunaan bollard. Bollard A biasanya digunakan untuk tali yang berasal dari roller firelead, bollard tipe B untuk tempat belit tali terakhir. Bollard C untuk kombinasi. Tali stopper digunakan untuk menahan beban sementara pada tali. Metode penggunaan stopper berbeda untuk tali serat alami, tahan terhadap air dan panas, namun kaku pada saat suhu dingin akibat air terserap. Tali sintetis tidak terlalu tahan terhadap paparan panas dan air, namun tidak menyerap air sehingga baik digunakan di area dingin.
Pastikan selalu ada jarak aman untuk mencegah cedera tangan terjepit akibat stopper kencang. Pastikan sarung tangan tidak terjepit pada saat menggunakan stopper untuk menahan tali. Firelead berfungsi untuk mengubah arah tali mooring dengan gesekan seminimal mungkin, sehingga tali dapat bekerja dengan aman dan terkendali. Ada beberapa jenis firelead yang umum digunakan di kapal. Three-roller firelead digunakan untuk mengarahkan tali dengan perubahan arah kecil. Jenis ini cocok untuk headline, sternline, atau breastline yang arahnya relatif lurus dan masih sering disesuaikan tegangannya. Four-roller firelead digunakan ketika tali harus berubah arah dengan sudut yang lebih besar. 4-roller membantu menjaga tali tetap sejajar dan stabil, terutama saat posisi kapal dan dermaga tidak ideal. Pedestal firelead digunakan untuk mengarahkan tali dengan sudut besar dan perbedaan tinggi, biasanya pada kapal besar. Namun, pedestal firelead memiliki risiko snapback paling tinggi, karena tali dapat berputar dan memantul jika putus. Open roller firelead digunakan untuk pengendalian sederhana dan beban yang relatif ringan. Kontrol arah tali terbatas, sehingga penggunaannya harus ekstra hati-hati. Perlu diingat, firelead tidak pernah digunakan untuk tali kapal tunda, towing. Tuck line harus melalui choke karena memiliki beban tarik yang tinggi dan dinamis. Kesalahan penggunaan firelead dapat memperbesar snapback zone dan meningkatkan risiko cedera serius atau fatal. Choke digunakan untuk mengarahkan tali keluar dari kapal ketika tali tersebut tidak perlu bergerak setelah terikat. Tidak seperti firelead, choke tidak memiliki roller, sehingga gesekannya tinggi. Karena itu, choke tidak cocok untuk tali mooring yang masih aktif bergerak, seperti saat penyesuaian atau pengaturan tegangan. Penggunaan utama choke adalah untuk tali kapal tunda atau tuck line, yang memiliki beban tarik besar dan bersifat dinamis. Struktur choke dirancang untuk menahan beban tersebut dengan aman. Namun, karena gesekan tinggi, penggunaan choke juga meningkatkan risiko keausan tali dan snapback. Oleh sebab itu, kru harus selalu menjauh dari jalur tali dan memastikan area sekitar choke bebas dari personel. Kesimpulannya, choke digunakan untuk tali yang statis, terutama tuck line, dan tidak boleh digunakan untuk tali mooring yang masih bergerak aktif. Konfigurasi umum mooring adalah 4 headlines, 4 sternlines, 2 forespring lines, 2 aftspring lines. Susunan ini bertujuan menahan gerakan maju mundur dan gerakan menyamping kapal. Formasi dapat saja berubah sesuai kebutuhan. Lakukan konfirmasi ke bosun atau perwira yang bertugas di mooring station sebelum mempersiapkan tali dalam kegiatan operation mooring dan unmooring. Seorang awak deckhand, harus mampu melaksanakan tugas-tugas berikut saat bekerja di mooring station. 1. Melaksanakan perintah yang diberikan oleh perwira yang bertanggung jawab atas operasi mooring. 2. Dengan mudah mengidentifikasi sisi kapal serta tali-tali yang terlibat dalam operasi. Mampu mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat membahayakan dirinya maupun rekan kerja. 3. Menyadari posisi dirinya di stasiun mooring, dengan selalu memperhatikan zona bahaya, danger zones. 4. Mampu dengan cepat mengidentifikasi peralatan atau kebutuhan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu situasi. 5. Mengetahui cara mengikat tali, make fast, dan cara menggunakan stopper dengan benar. 6. Tidak mengambil inisiatif sendiri tanpa persetujuan langsung dari perwira. 7. Mampu membantu bosun atau AB dalam menyiapkan stasiun mooring untuk kedatangan kapal, mooring, di bawah pengawasan perwira. 8. Mampu membantu bosun atau AB dalam menyiapkan stasiun mooring untuk keberangkatan kapal, unmooring, di bawah pengawasan perwira. Bight adalah lengkungan, lilitan, atau bagian tali yang membentuk loop di atas dek. Bahaya bight sering tidak terlihat jelas, namun sangat mematikan. Jika tali tiba-tiba menjadi tegang, bight dapat menarik kaki atau tangan, menjepit tubuh, bahkan menyebabkan cedera fatal atau kematian. Oleh karena itu, jangan pernah berdiri di dalam lengkungan, lilitan, atau bagian tali yang membentuk loop, dan jangan membiarkan bagian tubuh berada di dalam atau melintasi lengkungan, lilitan, atau bagian tali yang membentuk loop. Selalu perhatikan posisi kaki dan tubuh Anda, serta awasi posisi rekan kerja di sekitar tali. Ingat, lengkungan, lilitan, atau bagian tali yang membentuk loop yang terlihat kecil dapat menjadi bahaya besar dalam hitungan detik. Snapback adalah bahaya paling mematikan dalam operasi mooring.
Bahaya ini terjadi ketika tali mooring yang berada di bawah tegangan tinggi putus secara tiba-tiba. Saat tali putus, energi besar yang tersimpan di dalam tali dilepaskan dalam waktu sangat singkat. Tali akan terpental kembali dengan kecepatan tinggi mengikuti jalur tertentu, yang disebut snapback zone. Apapun yang berada di jalur ini dapat terhantam dengan kekuatan mematikan. Snapback dapat disebabkan oleh tali yang aus atau rusak, penggunaan tali yang tidak sesuai, tegangan berlebihan, atau kesalahan arah dan peralatan. Oleh karena itu, seluruh kru harus selalu mengenali dan menghindari snapback zone. Jangan pernah berdiri di jalur tali yang tegang, dan pastikan area tersebut bebas dari personel sebelum operasi dimulai. Ingat, menghindari snapback zone adalah kunci utama keselamatan dalam mooring. Gambar ini menjelaskan jalur snapback ketika tali mooring putus, tergantung lokasi putusnya tali. Pada bagian atas gambar, ditunjukkan kondisi tali putus di oversight firelead. Saat ini terjadi, tali akan bergerak kembali dari arah firelead menuju capstan dan dapat membentuk lintasan setengah lingkaran di atas dek. Area berwarna merah menunjukkan snapback zone, yang sangat berbahaya dan harus selalu dikosongkan dari personel. Pada bagian bawah gambar, ditunjukkan kondisi tali putus di capstan. Dalam situasi ini, ada dua kemungkinan arah snapback. Pertama, tali dapat terpental ke bagian belakang capstan, mengikuti jalur lilitan tali. Kedua, tali dapat bergerak dari capstan menuju firelead, melalui beberapa tahapan lintasan yang ditunjukkan dengan penomoran. Gambar ini menegaskan bahwa snapback tidak selalu lurus, tetapi dapat melengkung dan berubah arah. Oleh karena itu, kru harus memahami kemungkinan lintasan tali putus dan selalu bekerja di luar snapback zone untuk mencegah cedera fatal. Snapback roller. Snapback adalah area yang kemungkinan akan dilalui oleh tali mooring yang putus dengan kekuatan mematikan, dan dikenal sebagai snapback zone. Pada bagian kiri gambar, ditunjukkan kondisi tali putus di roller.